Perkenalkan, nama saya Rusiana. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 5. Di sini saya membuat video singkat khotbah untuk memenuhi tugas mata kuliah hermeneutika. Nah, sebelum kita mendengar dan membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas berkat, kasih karunia, sehingga Engkau selalu menyertai kami, menjaga dan melindungi kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, berkat melimpah bagi kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami sebentar lagi ingin mendengarkan taburan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman ini bertumbuh, berakar di hati kami ya Tuhan Yesus, dan menjadi buah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tema yang saya ambil hari ini yaitu tentang kemenangan oleh Kristus. Nah, mari kita baca Alkitabnya dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dengan perikop keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita di dalam kehidupan ini pasti mengalami masalah, lika-liku, percobaan di dalam kehidupan kita, ujian yang penuh, suka-duka di kehidupan kita. Pasti kita mengingini di dalam kehidupan ini kita akan menjalani hari-hari kita itu dengan sebuah kemenangan. Bagi orang percaya, hidup dalam kemenangan itu bukan sekedar impian saja atau isapan jempol semata, tetapi itu melainkan sebuah janji yang pasti dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita lanjut langsung baca pada dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Jadi berbunyi demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dialah yang telah mengasihi kita. Nah, Tuhan sudah membuka jalan kemenangan bagi kita dengan melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia rela mati, disalibkan, dipaku sampai mengeluarkan darah, dan itu untuk membebaskan kita dari kutukan dosa dan kita diselamatkan. Orang percaya bukan lagi menjadi orang yang kalah, tetapi melainkan menjadi orang yang sebagai pemenang. Kemenangan orang percaya tidak ditentukan oleh berapa lama dia bergereja, seberapa aktif sih dia mengikuti pelayanan di gereja-gereja. Tapi kemenangan itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor imannya sendiri. Sebab itu juga terdapat di kita baca lagi di kitab 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dan ke-5. Saya akan bacakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, berbicara tentang iman, jadi iman itu tak terlepas dari apa yang disebut dengan ketaatan. Jadi jika coba kita baca lagi di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Asal kita taat, dekat dengan Tuhan, maka tak perlu takut. Sebab kemenangan kita itu bukan tergantung pada keadaan di sekeliling kita, tapi kita tergantung kepada seberapa dekat sih kita berhubungan dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan kemenangan itu. Nah, seperti yang berbunyi pada ayat yang Roma pasal 8 ayat 31 tadi berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah,
garis bawahi, di situ ada kata lawan. Jadi bisa berbicara tentang masalah, kesulitan, penderitaan, atau orang-orang yang di sekitar kita merencanakan kejahatan untuk kita. Nah, mengapa masih banyak orang Kristen yang hidup dalam kekalahan? Karena mereka tidak memahami berapa besar sih diri mereka di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ini. Ini terjadi karena mereka tidak ada memiliki persekutuan dengan karib dengan Tuhan. Artinya di sini kita ini sangat berharga dan istimewa di mata Tuhan kita Yesus Kristus. Terdapat di Mazmur pasal yang ke-65 ayat 5 berkata demikian bahwa berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi kemenangan orang percaya adalah kemenangan yang bersumber dari Tuhan. Ketika memiliki penyerahan diri kita itu sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Jadi jika Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan atau berani melawan kita, karena sebab anak-anak Tuhan itu pasti akan menang. Kenapa demikian? Karena sebab yang berperang bagi kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana juga umat Israel pada zaman dahulu sudah dikuatkan tentang hal yang tidak takut, seperti menghadapi tantangan yang ada pada mereka, seperti pada saat mereka menghadapi perang-perang. Tuhan ikut serta dalam hal itu. Betapa berharganya kita di mata Tuhan itu jika kita sendiri yang dikasihinya sudah diberikan kepada kita, maka tidak ada lagi pemberian yang lebih dari itu. Siapa sih yang menguatkan kita? Tuhan Yesus itu adil bagi kita. Keadilan adalah bersama-sama dengan kita. Kita tidak dapat dicurangi oleh ketidakadilan. Keadilan kita diterima tidak hanya karena Tuhan menjadi pembela kita. Dia adalah hakim yang adil. Kristus Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia sudah membayar lunas apa yang sudah kita lakukan, kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Yesus sudah tebus dengan darahnya di kayu salib. Dengan dia mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Jadi pada akhirnya kita lebih dari orang pemenang. Kita sudah melalui berbagai macam situasi di kehidupan ini, macam-macam lika-liku, masalah, beban berat, susah senang, untung rugi. Jadi suka duka, kita sudah terima firman Tuhan berkata bagi kita bahwa kita adalah pemenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang pemenang adalah lebih dari itu. Maka kita tidak akan ragu menanamkan modal yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat kali. Jadi seorang pemenang dengan tekun memberikan waktu untuk berlatih dan belajar sungguh-sungguh, dan pada akhirnya kita tidak akan rugi dan sia-sia untuk meninggalkan tubuh duniawi kita untuk jadi berkat dimanapun kita berada nanti, dimanapun kita letakkan, dimana Tuhan tempatkan kita nanti, kita mendapat jadi berkat untuk semua